orang Banten, ayo kita majukan Banten kita. Bapak Ibu sekalian, hari sudah menjelang sore dan izin di ujung acara. Tapi kita semua tetap semangat pagi. Semangat pagi! Kurang masih. Semangat pagi! Banten hebat luar biasa. Semua yang ada di sini hebat luar biasa. Terima kasih Aismet yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk bersama-sama nanti diskusi dengan 3 wanita canggih, dengan 3 wanita hebat yang ada di Banten ini. Beliau adalah para pak. Tahu pak? Bapak Ibu tahu pak? Penyuluh anti korupsi. Ya. 3 wanita ini ikhlas bekerja, kemudian tanpa pamrih, mengorbankan waktunya untuk mensosialisasikan nilai-nilai integritas untuk mencegah terjadinya korupsi. Izin saya awali dengan pantun, tingginya gunung, puncaknya tinggi. Ini pantun dari Dr. H. Wartono. Terbentang lautan amatlah luas. Selamat datang pejuang anti korupsi. Tegakkan integritas tanpa batas. Tepuk tangan untuk 3 wanita canggih. Mau pantun lokal? Jam berapa sekarang? Waktunya ngantuk? Ya. Pantun lokal. Daun kopi, buah cempedak. Mari kita ngopi, dak. Baik. Untuk wanita canggih yang pertama saya panggilkan Master Sari. Beliau adalah pensiunan ASN Bapak Ibu semua dari Kabupaten Serang yang mengabdikan dirinya sebagai penyuluh anti korupsi dan juga saat ini masih aktif sebagai pengelola yayasan. Iya, selamat datang dan selamat sore Ibu Sari. Kemudian yang kedua saya panggilkan Master India. Enggak, saya nggak mau nyebutnya Master India. Iya. Namanya Ibu Indah. Namanya Ibu Indah. Kemudian beliau ini adalah seorang guru di salah satu sekolah di Tangerang. Juga sebagai penyuluh anti korupsi yang membina Paskibra dengan promosi baris berbaris anti korupsi yang pernah ditampilkan tahun kemarin di halaman gedung KPK pada acara Hardcore Dia tahun 2022. Tepuk tangan untuk. Kemudian saya panggil Master Nenong. Nah, ibu ini yang cantik, kecil, imut-imut. Silahkan ibu. Ibu bisa cerita sendiri aja. Nggak saya ceritain, ibu itu siapa nih? Mau singkat aja ya Pak. Saya itu kalau di antara para penyuluh, baik dari semua daerah di Indonesia, saya merasa, oh kayaknya saya sendirian gitu, nggak ada yang samanya. Guru iya banyak, dari inspektorat banyak. Saya tuh dulunya wartawan, televisi gitu, di RCTI, masuknya saya jadi penyuluh tuh kayak nggak ada yang kebetulan Bapak Ibu semua, dan sampai saya sekarang bergabung dengan Korpak Banten dan banyak bergerak menebarkan nilai kebaikan di Banten Pak, karena satu, saya memang dulu akarnya dari Banten. Ibu nenek saya orang Banten aslinya. Jadi ketika saya mendapat tawaran perpanjangan dari kantor, tiba-tiba kok petunjuk dari Allah itu sebenarnya nggak usah, nggak usah. Lalu
jadilah saya seperti sekarang gitu. Jadi saya ada ngedosen juga dan sekarang saya banyak berkegiatan dengan Master saya dan teman-teman penyuluh anti korupsi Bapak gitu. Saya ada ngedosen juga tapi nggak sesibuk apa namanya dosen tidak tetap gitu Bapak Ibu semua seperti itu. Terima kasih Master Nenong. Jadi Bapak Ibu, Ibu Nenong ini eh, sudah S3, sudah profesor juga. Belum Jadi Bapak. iya, Oh, sangat meyakinkan. Ya mudah-mudahan beliau tetap menjaga kemudian menularkan nilai-nilai integritas yang memang kami sudah sepakat bahwa nilai-nilai itu harus kita pelihara dan kita sosialisasikan. Wanita cantik dan canggih yang tiga ini adalah orang-orang yang memang teguh pendirian, dan satu yang saya kaget pada waktu itu, ini siapa nih? Klinting-klinting sendiri udah badannya kecil nih kan. Udah badannya kecil, serudupan masuk ke depan gitu loh. Saya di belakang. Oh, tahunya ini penyuluh anti korupsi dari Provinsi Banten. Tepuk tangan dulu untuk bertiga. Iya. Ah, saya minta tanggapan dari Ibu Sari dulu ya. Apa namanya? Terhadap apa yang telah kita bahas pada sore ini. Kemudian dari Bapak dan Ibu audiens juga yang tadi disampaikan ada kurang lebih ada 4 poin. Eh, Bagaimana tanggapan Ibu? Dipersilakan. Terima kasih, Master Baharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya awali dengan pantun, ke toko buku beli kertas, ke toko bangunan beli besi. Mari kita berintegritas, kita lawan korupsi. Ya, ya. Pantun pembuka. Bapak Ibu sekalian, rasanya kita punya frekuensi yang sama, begitu ya Pak ya. Ibu punya frekuensi yang sama dari tadi apa yang sudah disampaikan, dan ini menjadi awal yang kita bisa bersama-sama menjadi impian kita, mewujudkan kita bahwa Banten itu bisa tanpa korupsi ya. Walaupun mungkin pencapaiannya tidak saat ini, tapi ke depan itu yang kita harapkan ya. Kemudian tadi dari beberapa narasumber yang sudah menyampaikan itu sangat nyambung gitu ya dengan kita sebagai penyuluh anti korupsi. Nah, di sini akan saya sampaikan juga penyuluh anti korupsi itu siapa begitu ya. Nah, penyuluh anti korupsi ini adalah salah satu agen perubahan yang ikut serta bersama KPK memberantas korupsi melalui kegiatan penyuluhan anti korupsi, dan kami melalui sertifikasi, proses sertifikasi. Jadi sesuai dengan SKKNI 303 yang diterbitkan oleh BNSP, ada 4 tingkatan di kami itu. Ada penyuluh anti korupsi jenjang pertama, kemudian jenjang muda atau pratama, jenjang madya, dan jenjang utama. Mungkin Pak Fatullah ini sebagai dosen pendidikan anti korupsi, ini ada asosiasinya Pak ya, Apdaki kalau saya tidak salah ya, Apdaki, Apdaki ya, ya, Asosiasi Dosen Penyuluh Anti Korupsi ya, dengan Prof Nanang ya Pak ya, dengan Prof Nanang. Nah ini tadi ajakan dari UPG ya, ini bisa nyambung dengan kita Pak. Jadi kita nanti bisa bikin jadwal bersama ya. Di kami ada 357 orang penyuluh anti korupsi. Ini memang sebagian besar adalah guru-guru SMA. Ya, guru-guru SMA yang menjadi penyuluh anti korupsi. Kemudian kita juga penyuluh anti korupsi itu dari berbagai profesi. Di sini ada sekretaris Forpak ya, Forum Penyuluh Anti Korupsi Banten, Master Faris ya. Itu sebagai sekretaris, dan ini sangat energik gitu ya, kegiatan-kegiatan kita bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi untuk tanggapannya Pak, intinya kita satu frekuensi gitu ya, satu frekuensi untuk mencegah korupsi, kemudian kita mempunyai persepsi yang sama dalam pertemuan ini, dan ada trisula sebetulnya ya, trisula yang dalam pencegahan korupsi ini. Yang pertama, sula ke-1 adalah bagaimana kita mencegah korupsi.
supaya orang itu tidak mau berbuat korupsi. Kemudian, penindakan, ya, penindakan supaya orang juga jerak ya untuk berbuat korupsi. Ya walaupun tadi dengan berbagai dinamika yang ada ya, dan yang sila ketiga adalah pendidikan. Nah kami-kami inilah yang, bisa bersama dengan semuanya untuk, melaksanakan pendidikan sosialisasi kepada masyarakat semua untuk, mencegah korupsi. Itu mungkin yang tanggapan saya yang pertama ya, silakan mungkin bisa ditambah dengan teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Bu. Intinya satu frekuensi. Ada pendapat lain dari Ibu? Silakan Bu. Baik, izin menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya di tempat yang luar biasa ini, berkumpul dengan orang-orang yang sangat luar biasa, Master. Kesempatan yang nggak bisa diulang mungkin ya. Tapi mudah-mudahan ketemu ke sesi berikutnya gitu. Eee, baik, izin menambahkan Master Rengnang, Master Sari, dalam kegiatan sosialisasi bersinergi kita bersama dalam, penyuluhan anti korupsi di lingkungan pendidikan. Pada kegiatan ini kami, sebagai guru di lingkungan pendidikan melakukan satu kegiatan sosialisasi, mulai dari sejak dini. Sehingga penanaman sejak dini itu dibutuhkan agar generasi kita di akan datang tidak ada lagi yang namanya menimbulkan korupsi alias anti korupsi begitu. Jadi penyuluhan ini kami lakukan dari berbagai lini, bergerak di berbagai gerakan apapun. Salah satunya saya entah dari mana angin dari mana gitu ya, dapat ide tiba-tiba melakukan penyuluhan anti korupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler kami yang ada di sekolah Bapak Ibu gitu. Jadi saya salah satu pembina Paskibra di sekolah yang ada di Kabupaten Tangerang. Dari kegiatan baris-baris tersebut melakukan variasi dan memberikan variasi yang berisi segala bentuk integritas, yaitu anti korupsi seperti itu. Jadi kami sebagai penyuluh justru bekerja dan bersinergi bersama untuk tadi menimbulkan integritas di berbagai kalangan agar percaya Banten bisa bebas dari korupsi gitu. Terima kasih. Boleh dilanjut Bu Nenong, silakan. Apa Apa yang tanggapannya? mesti saya komentar ini Pak? Silakan apa yang Mas telah tadi disampaikan oleh Baik. teman-teman master yang lain. Iya, tadi Master Sari sudah mengatakan ada 3 trisula ya, Master, bahwa ada penindakan yang membuat orang takut, lalu ada, perbaikan sistem yang membuat orang sulit untuk korupsi, lalu ada pendidikan. Nah, yang namanya pendidikan itu kan kita mengubah perilaku ya, Pak, apa, Master, mengubah peradaban, mengubah orang menjadi lebih baik itu kan bukan sebuah apa proses yang cepat. Kadang-kadang orang bilang, "Emang minta tuh?" Gitu kan, kadang-kadang yang bilang, "Enggak, daripada kita berdiam diri dan hancur, mari, kita apa namanya, yang bisa kita lakukan setiap dari kita, ya saya lihat ini sebuah upaya yang saya percaya nggak akan sia-sia." Karena setiap kali, misalnya dalam satu penyuluhan misalnya Pak, misalnya ada, taruhlah saya juga target sasaran tuh macam-macam. Kalau saya bilang saya acak, random. Jadi dari TK, SD, mahasiswa, SMA, wartawan, eee, ada juga dosen. Pokoknya siapa aja, saya masuk ke situ. Suatu hari saya punya pengalaman menarik. Saya penyuluhan ke mahasiswa, ada satu mahasiswa yang diam gitu kan, pasif. Pikir, "Oh, ini orang kayak nggak suka atau dia nggak ngerti atau dia nggak mau, terima atau gimana." Saya diam. Tapi begitu di akhir saya penyuluhan, dia bilang gini, "Bu, saya mau tanya." "Iya, kenapa?" Saya bilang gitu. Terus dia berdiri. Eee, setelah kami ngomong tentang integritas gitu ya, bahwa, korupsi begini, akibat yang kita rasakan seperti ini, kita bisa apa? Ada ini. Kami mulai ngomong tentang integriti. Nah, lalu rupanya ada knopnya yang kena gitu. "Saya boleh ngomong nggak? Boleh tanya?" "Boleh, silakan." Tiba-tiba dia berdiri, seperti ada energi gitu ya. Oke, saya persilakan dia, bicara, dia bilang, "Bu, saya mau mengaku sesuatu." Ini benar-benar pengalaman yang saya nggak lupa, eee eee, Pak, gitu ya, karena buat saya ini wow gitu.
tiba-tiba dia berdiri, "Boleh saya mengaku?" Iya, saya dulu pernah jadi, panitia pengumpulan baju bekas saat Covid. Lalu karena Covid-nya lama orang nggak bisa bertemu fisik, jadi ada di rumah saya lama. Suatu hari saya lihat ada celana jeans, gitu. Saya lihat ada celana jeans, saya lihat, "Kok keren juga nih celana," gitu. Terus saya patut-patut gitu ya, "Kok kayaknya saya kepingin punya jeans itu." Ada konflik dia, konflik, tapi saat itu dia dia mengaku dia tidak bisa mengatasi konflik itu. Dia ambil jeans itu, lalu dia tukar dengan punyanya 2, yang diambil 1 dia tukar 2. Tapi dia bilang, "Sampai saat ini saya nggak pernah merasa tenang," gitu. Terus, "Kamu gimana?" "Ya, saya mesti apa itu korupsi?" "Ya, itu kamu mengambil yang bukan haknya," gitu kan. Gitu, meskipun itu, sekecil apapun itu bukan hak kamu. Terus, "Jadi saya mesti apa?" Terus saya tanya, "Kamu masih tahu orang punya kontak orang yang sumbang pakaian itu?" "Punya." "Berani nggak sekarang kamu cari orang itu, kamu bilang bahwa celana itu saya ambil dan kamu kembalikan?" "Berani." "Oke lah." Karena, saya bilang orang bisa berbuat salah gitu kan ya, tapi, dari situ saya percaya satu itu ya, satu kesempatan bertemu dan sharing. Lalu juga misalnya pernah ngomong sama terus ada dulu kelihatan orang, "Oh iya ya, saya melakukan kesalahan." Jadi saya yakin bahwa upaya yang dilakukan dengan kita berbagi gitu, akan membawa dampaklah kecil atau, seberapa dia makan waktunya, tapi kami percaya itu bukan suatu hal yang sia-sia. Wah, ini keren Bu ya, kalau kita lihat ceritanya begitu. Artinya apa yang kita sampaikan, apa yang kita upayakan, itu menyentuh kalbunya. Artinya bahwa memang nilai-nilai integritas itu bisa disampaikan dan membuat dia sadar bahwa memang tindakannya tidak benar. Dan itu termasuk kategori korupsi. Tepuk tangan buat Mr. Nenong nih dan teman-teman semuanya. Tapi ini saya mau juga bertanya, efektif mana nih sosialisasi ini atau penanaman nilai integritas ini? Apakah kepada anak-anak yang masih TK atau SD atau ke anak-anak yang sudah SMA dan perguruan tinggi? Semua usia. Tapi kalau menjadi satu karakter misalnya nanti, eh, kalau kita percaya bahwa pendidikan itu mulai dini, yang paling tertanam, yang paling menjadi karakter nanti saat dia dewasa itu yang mana Bu? Gini, jadi, saya mungkin perlu berbagi juga. Dalam kami bergerak menularkan atau menyampaikan nilai baik itu kami punya berbagai modul. Jadi dari TK usia dini sampai usia tak terhingga dan untuk semua golongan dan kami juga, punya berbagai metode ya, Mas ya. Jadi ada film, ada game, master saya yang banyak main di game, ada macam-macam gitu. Nah, itu nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan target sasarannya dan isunya gitu, Ustad, gitu. Terima kasih. Ada yang ingin tambahkan lagi? Silakan Bu. Baik, mungkin Bapak Ibu semuanya, kenapa kami dipanggil master ya? Bukan master kungfu gitu ya, tapi master ini adalah masyarakat teredukasi ya. Jadi Bapak Ibu semua juga master karena masyarakat yang teredukasi untuk anti korupsi begitu. Eee ini yang sesuatu hal yang sangat menarik Bu, kita berbagi pengalaman saja. Mungkin tadi Master Nenong juga sudah menyampaikan kalau, pendidikan anti korupsi ini memang, kita mulai dari sejak dini sampai ya usia tidak terhingga begitu. Nah, kenapa kita mulai dari usia sejak dini? Ini suatu hal yang menarik juga buat saya, waktu kita ada roadshow BIS KPK. Saya waktu itu sampai terpikir, kenapa kok sasarannya, anak PAUD, TK, SD, SMP, ya SMA. Karena 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan merekalah yang akan menjadi pemimpin. Nah, disitulah kita mulai menanamkan nilai-nilai integritas. Dengan, mungkin mudah ya untuk kita menghafal, Jumat bersepeda Kakak. Ya, jadi dengan Jumat bersepeda Kakak itu, ini singkatan dari jujur, ya, kemudian mandiri, ya, tanggung jawab, berani, tadi seperti yang disampaikan Mas Nenong, contohnya itu bagus sekali ya, berani
mengungkapkan kesalahan atau kebenaran, ya. Kemudian sederhana, ya, hidup sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan, ya. Karena kalau sudah keinginan ini, Pak Fatullah udah senyum-senyum karena pasti tahu keinginan itu greed itu nanti jadi keserakahan ya, dan ini yang menjadi cikal bakal, korupsi, ya. Kemudian sederhana, P-nya itu peduli, ya, kemudian D-nya disiplin, ya. Ini disiplin juga contoh yang nyata nih banyak, ya. Korupsi waktu, ya, kita bekerja datang telat atau pada saat jam kerja kita jalan-jalan ke mana begitu ya, mampir-mampir nanti balik lagi ke kantor, ya. Itu udah udah korupsi waktu itu tanpa kita sadari, ya. A-nya adalah adil, ya. Adil di sini adalah kita, proporsional sesuai dengan, eee, kondisinya begitu ya untuk, adil. Nah ini Pak Fatullah, kemudian Ibu tadi uswatun hasanah, kemudian Ibu, yang pertama itu Ibu Anita ya, kebetulan Pak kami itu di grup, penyuluh ini ada grup in-game. Nah ada satu game yang terbaru itu game Politrik. Di situ ada pendidikan politik, Pak. Bagaimana kita memilih pemimpin yang kita harapkan yang tidak korupsi. Nah, kalau Bapak Fatullah dan Bu Anita dan Ibu Uswatun Hasanah mau bermain dengan mahasiswanya, itu bisa kontak ke saya, Pak. Jadi kita nanti bersama-sama bagaimana memberikan suatu metode penyuluhan melalui, game based learning. Dan di kami itu ada, game based learning, kemudian ada, Master Nenong ini pakarnya untuk film, ada Pak Sufi namanya, kemudian ada yang suka puisi ada Apaya ya, Master Yani, ada Apaya, kemudian ada dongeng, ya. Dongeng ini sangat menarik Bapak Ibu, ya. Saya seumur-umur nggak pernah ngedongeng sama anak-anak TK atau anak-anak SD kelas 1. Tapi karena saya ikut komunitas di situ, saya mulailah mendongeng. Karena saya biasanya berhadapan dengan orang dewasa. Nah, sekarang bagaimana menanamkan nilai-nilai integritas pada, sesuai dengan tingkatan usianya, dan ini sangat menarik, ya. Kebetulan saat ini juga saya di, Yayasan, Pendidikan Islam di Muhammadiyah Suban Serang yang mengelola KB, TK, SD, SMP Al-Azhar. Kebetulan saya sebagai pengawas di yayasannya, dan itu saya sudah mulai Pak, mulai, menuju sekolah berintegritas. Di situ saya mulai menanamkan nilai-nilai integritas untuk semua yang ada di sekolah tersebut. Itu harus berani kita mulai, gitu. Dan itu mungkin yang, kita bisa berkolaborasi ya, Bapak Ibu yang di pendidikan, dan di masyarakat juga boleh silakan ya, karena banyak sekali metode atau program, penyuluhan, ya. Mungkin itu Mas Rinda mau menyampaikan? Sudah cukup? Iya, terima kasih Master Sari. Jadi untuk Ibu Anita, masih ada Ibu Anita? Untuk Ibu Anita, kemudian Bapak Tullah, kemudian Ibu Uswatun Hasanah, dan satu lagi nih yang bicara tadi tentang budaya, syariat, agama, ya. Jadi teman-teman master yang di depan ini siap berkolaborasi. Betul kan? Ya, tepuk tangan buat semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena memang waktunya kita sudah sore dan beberapa teman mungkin mau sholat asar. Jadi untuk diskusi kali ini kalau masih ada yang disampaikan mesti satu lagi. Oh iya, silakan. Ya baik, Bapak Ibu, integritas ini turun naik, ya. Turun naik Bu, kayak iman kita, ya. Ada kalanya lemah, ada kalanya kuat. Nah, sekarang bagaimana kita memelihara nilai-nilai integritas itu supaya tetap kita laksanakan. Nah, ini kita berkomitmen mungkin ya, salah satunya, berkomitmen untuk tetap ya, melaksanakan nilai-nilai integritas dan lingkungan pun harus mendukung. Kalau kita sendirian agak repot, tapi kalau lingkungan kita juga mendukung, ya, dan kita saling mengingatkan, maka nilai-nilai integritas itu akan terus terpelihara. Mungkin itu ya yang harus kita, tanamkan. Boleh. Master Nanang menambahkan, silakan. Tentang integritas Mas ini, karena kalau kita bicara tentang anti korupsi memang tiangnya integritas dan empuknya adalah jujur gitu. Jadi, karena kan penyebabnya itu ada serakah, ada pressure,
lihat orang ngiler, pressure ekonomi, lalu ada juga jadi ada rasionalisasi namanya. Jadi orang juga melakukan, kita nggak apa-apa orang cuman pinjam sebentar, orang cuman ngambil sedikit, toh kita juga sudah bekerja untuk hal ini gitu. Itu hal-hal yang yang secara teoritis itu dianggap sebagai faktor penyebab orang tuh melakukan hal-hal yang tergolong korupsi gitu. Nah, tamengnya atau ya tameng ya, yang mencegah itu adalah nilai integritas. Setelah kita tahu, Pak Fatullah, Master Fatullah, kita harus terus, kata Master Sari tadi, recharge. Dan sebetulnya yang penting lagi adalah eh, setelah kita tahu, kita kan bukan malaikat. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan, betul ya? Saya pun pernah. Nah, tapi ketika kita sudah tahu itu salah, selanjutnya adalah kita memperbaiki dan tidak melakukannya lagi. Ketika sudah seperti itu, insya Allah gitu ya. Dan ketika kita mulai awal, itu ada level-levelnya. Mulai dari diri sendiri setelah kita sudah kuat dari diri sendiri, sudah mantap, kita berani mengingatkan orang, lalu kita menegur orang, lalu juga yang paling tinggi adalah nanti ketika kita benar-benar sudah bisa secara konsisten gitu ya menjaga yang paling topnya adalah itu kita menjadi role model atau contoh untuk orang-orang yang bisa selalu menjaga dirinya, menghindari dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi. Amin. Terima kasih, Pastor Nenong. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, intinya bahwa apa yang telah kami lakukan, kemudian teman-teman master lakukan, juga lapor perguruan tinggi, kemudian LSM, klub-klub khusus yang membahas tentang anti korupsi, itu semua dari bawah. Tapi kita, sebagaimana kita ketahui bahwa korupsi itu sebetulnya soal pembagian sumber daya. Ya, harusnya topnya juga itu sejalan dengan yang di bawah. Bagaimana mendistribusikan sumber daya untuk kehidupan ini, sehingga kalau di Banten itu nanti terjadi keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat Banten. Saya kira cukup kita diskusi pada sore ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami aturkan banyak terima kasih. Terima kasih Mas Renong, terima kasih Bu India, terima kasih Bu Sari. Tepuk tangan buat mereka semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Banten, ayo kita maju.